Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Septiandri. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025. Berikut merupakan resume agenda ketiga mengenai materi manajemen ASN. Poin pertama mengenai kedudukan, peran dan hak kewajiban, dan kode etik ASN. Pertama, kedudukan. Pegawai ASN dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, dan kedua merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun kedudukan ASN, pertama unsur aparatur negara, yaitu pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Kedua, secara profesi, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintahan. Selanjutnya, peran ASN pertama, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Adapun kode etik ASN yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Fungsinya antara lain pertama menjadi pedoman tindakan dan perilaku ASN dalam menjalankan tugas. Kedua, menjadi standar penilaian moral dan profesionalitas birokrasi. Ketiga, mengarahkan ASN agar ASN menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban ASN. Pertama, hak, yaitu berupa penghasilan tunjangan dan fasilitas. Kedua, jaminan sosial berupa kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Yang ketiga, lingkungan kerja yang aman, kesempatan pengembangan diri, serta bantuan hukum. Untuk kewajiban, seorang ASN dituntut untuk pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tiga, melaksanakan kebijakan pejabat berwenang. Keempat, menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. Kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Keenam, menjaga rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, poin nomor 2 mengenai konsep merit ASN. Pertama, pengertian dan urgensi. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Tujuannya, pertama, untuk menjamin keadilan dan objektivitas dalam karir ASN. Kedua, meningkatkan akuntabilitas organisasi publik. Mengenai prinsipnya itu sendiri, menganut atau berpedoman pertama keadilan dan kewajaran, kedua objektivitas, dan ketiga berbasis kinerja. Diterapkan dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan pemberian penghargaan. Nah, adapun dalam materi mengenai manajemen ASN ini dapat disimpulkan bahwa manajemen ASN yang berbasis sistem merit menuntut profesionalisme, integritas, dan kinerja tinggi. ASN berperan penting sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat persatuan bangsa. Dengan kode etik, sistem merit, dan mekanisme pengelolaan yang transparan, diharapkan ASN mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani rakyat. Sekian mengenai resume agenda ketiga, manajemen ASN. Sampai jumpa pada resume selanjutnya. Terima kasih.